Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. Tahun 1546 sampai tahun 1548. Bab 1546 I won't let you run away again. Sejumlah besar guntur dan kilat menyembur dari unicorn binatang Lei Guang, menembus perut Lei Jiao, percikan darah dan daging. Mengaum. Lei Jiao menjerit, tubuhnya mengejang, dan lengkungan ungu pada sisik secara bertahap melemah, napasnya sangat melemah, dan dia jelas tidak bisa bertahan lama. Kekuatan binatang guntur cahaya di puncak ke-8 jauh melebihi dari yang biasa 9 pembudidaya setan siluman, dan Raja Siluman Feng Lei baru saja menembus langkah ke-9, dan itu baik untuk dapat bertahan sampai sekarang. Lei Jiao juga menyebabkan banyak kerusakan pada Lei Guangbis. Lei Guangbis berlumuran darah, mengeluarkan unicorn perak di atas kepalanya, dan meraung sangat keras, kamu bisa selamat dari pukulan Ben Sao ini. Muda akan memberi Anda cara yang lebih cepat untuk mati. Setelah meraung, Lei Guangbis membuka mulut besarnya, dan melihat sejumlah besar busur emas keluar dari mulutnya, menyelimuti Thunder Jiao yang lemah. Tubuh besar Lei Jiao terbang menuju mulut Lei Guangbis tanpa terkendali, dan hampir ditelan oleh Lei Guangbis. Pada saat ini, wow! Suara sangat tajam menerobos udara terdengar, dan gunung kristal es besar terbang entah dari mana, dan menabrak binatang cahaya guntur dengan momentum guntur, dan air laut di mana itu berlalu berubah menjadi lapisan es. Binatang guntur terkejut. Dia melihat bahwa gunung raksasa kristal es itu membawa kekuatan yang mengerikan, dan dia tidak bisa menghindarinya dengan kecepatan cepat. Dia hanya bisa menyerah menelan naga guntur, dan unicorn perak di atas kepalanya menyemburkan petir tebal, mencoba melawan raksasa kristal es. Dampak gunung. Ledakan. Petir Natal yang dirilis oleh binatang Lei Guang menghantam Gunung Bingpo dengan suara memekakkan telinga. Air laut berubah menjadi lapisan-lapisan pecahan es, dan aula istana 10.000 setan di bawahnya telah menjadi puing, dan sejumlah besar pecahan es menyapu sekeliling, menyebar seperti badai salju. Siapa yang berani merusak Ben Sao? De Lei Guangbis sangat marah, dan menjerit keras. Binatang roh sampah, aku tidak berharap bertemu denganmu di sini. Seorang pemuda berpakaian putih mengucapkan seruan, dan dengan cepat jatuh ke dasar laut. Pola kera emas di dadanya naik tajam, berubah menjadi bentuk kera besar. Kera besar mendarat di reruntuhan aula besar istana 10.000 setan di bawah laut, dengan mulut lebar dan taring, dan wajah mengerikan. Sen, ini kamu. Lei Guangmon terkejut sesaat, lalu berubah warna tiba-tiba, matanya melebar. Sampah, aku tidak sengaja membiarkanmu melarikan diri. Jika kamu bertemu denganku kali ini, kamu tidak beruntung. Landen Sen tertawa ganas, mengangkat gunung jiwa es di tangannya, dan menghancurkannya langsung di Thunder Light Beast. Brengsek, nama keluarga berantakan Sen, pemuda ini tidak lagi seperti dulu, kamu pikir aku akan takut padamu. De Lei Guangbis sangat marah, dan unicorn perak di atas kepalanya mengeluarkan guntur putih yang mempesona. Dengan lompatan, unicorn perak yang mempesona itu membanting langsung ke Gunung Bingpo. Ledakan. Suara keras datang, dan seluruh istana 10.000 demons dasar laut meraung dan bergetar. Gunung Bingpo yang memancarkan cahaya dingin yang pahit menghantam unicorn perak di atas Thunder Light Beast. Kedua kekuatan itu bertabrakan seperti bom atom, menyemburkan cahaya putih yang menyilaukan, air laut mengalir masuk, dan serpihan es menyapu seperti badai salju. Lei Jiao, yang terluka serius, langsung terpesona oleh badai salju, dan akhirnya menstabilkan sosoknya. Dia berubah kembali ke tubuhnya dan dengan cepat mundur untuk menghindari pengaruh dari pertempuran di depannya. Kera besar Qingshan. Melihat bahwa Raja Guntur Angin Guntur tiba-tiba membunuh Great Mountain Great Ape dan Thunder Light Beast, dia agak bingung tentang situasinya. Tetapi berkat penampilan kera besar yang tepat waktu ini, ia memiliki kehidupannya kembali. Raja Guntur Angin Guntur buru-buru mengeluarkan pil penyembuhan dari cincin penyimpanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tidak meninggalkan medan perang, seolah-olah dia ingin menunggu kesempatan untuk membantu kera besar Qingshan. Karena dia tahu bahwa jika Lei Guangbis menang, dia masih tidak bisa melarikan diri. Tubuhnya yang terluka tidak bisa melarikan diri jauh. Landen Sen sedikit tidak bisa dipercaya bahwa kera raksasa mendesak Bingposan untuk memukul dengan sekuat tenaga, dan sebenarnya diblokir oleh Thunder Light Beast. Baru kemudian dia menemukan bahwa binatang ini benar-benar menembus puncak ke-8. Bagaimana mungkin? Ini baru 6 tahun, bagaimana bisa makhluk kasar ini berlatih begitu cepat? Landen Sen terkejut. Lei Guangbis juga merasa tidak nyaman, dengan enggan dia bergantung pada unicorn perak di atas kepalanya untuk memblokir kejutan Gunung Bingpo, tetapi udara dingin dari Gunung Bingpo menembus ke dalam tubuhnya, menutupi tubuhnya dengan lapisan es, dan seluruh tubuhnya gemetar. Kekuatan Landen Sen melampaui imajinasi Lei Guangbis. Lei Guangbis mengertakkan giginya dan berkata, sialan, omong kosong apa yang kamu miliki? Keberhasilan menembus tahap tengah Yuan Ying. Kera raksasa tersenyum marah, aku akan mengembalikan kalimat ini kepadamu.
Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri hari ini. Setelah meraung, kera raksasa mengangkat kaki kanannya dan menendangnya di Thunder Light Beast. Begitu Lei Guangbis menerima pukulan dari Gunung Bingpo, otaknya masih sedikit pusing, dan tubuhnya agak lumpuh. Kera raksasa itu menendangnya dengan kuat dengan kaki ini. Ledakan. Dengan suara teredam, Thunder Light Beast ditendang dan terbang jauh, berdarah dari sudut mulutnya. Sebelum binatang Lei Guang bisa bernapas, kera raksasa itu langsung melemparkan gunung jiwa es ke arahnya. Gunung raksasa kristal es berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan di dasar laut, dan itu menghantam hewan Lei Guang. Oh sial! Lei Guangbis ketakutan dan marah, dan unicorn perak di kepalanya penuh dengan halilintar putih yang mempesona, berjuang untuk melawan Gunung Bingpo yang terbang. Ada suara memekakkan telinga lainnya. Kali ini, Lei Guangbis tidak bisa sepenuhnya menahan tabrakan Gunung Bingpo. Butuh pukulan dengan kaki kanannya, dan tubuh besarnya terbang jauh, kaki kanannya patah, dan darah, meridian, dan tulang semuanya tertutup es. Segel. Ups. Jalan rahasia Lei Guangbis tidak baik, dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Landen Sen akan menjadi begitu kuat sehingga bahkan nasibnya sendiri guntur dan kilat tidak dapat menghentikan serangan Landen Sen. Baru beberapa tahun sejak ibunya, bagaimana kekuatan nama keluarga Sen Zaxi menjadi begitu mengerikan. Meskipun dia sangat tidak rela dalam hatinya, Lei Guangbis memutuskan untuk mengambil rencana ke-36 sebagai rencana terbaik. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia pasti akan dipermainkan sampai mati oleh Landen Sen yang sesat. Agak manusia dengan nama keluarga Sen, kamu akan mengingatnya untukku. Lei Guangbis meraung dengan marah, dan banyak darah tiba-tiba muncul di bulu emas di seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya diselimuti lapisan kabut darah. Binatang Lei Guang mulai membakar darahnya, dan kekuatan iblisnya langsung naik. Sampah, mau lari. Kera raksasa itu penuh dengan kekerasan, dan segera mengorbankan 9 Lei Ze yang membelah lightsabers, mendesak formasi pedang 9 Li. 81 lampu pedang membentuk serangkaian awan petir, menyapu ke arah binatang guntur dengan kecepatan kilat, dan menutupinya. Lain-lain, ingin menjebak Ben Sao. Kamu masih berusia 100 tahun. Kulit Lei Guangbis sangat mengerikan, menyebarkan taring dan giginya, mengeluarkan raungan tajam, dan unicorn perak di kepalanya melepaskan cahaya Seng Ruo Liang. Petir putih pekat menghujani arai pedang, membuat ledakan dahsyat. Setelah meningkatkan kekuatan iblisnya, kekuatan serangan kilat natal Lei Guangbis mencapai kondisi yang mengerikan. Formasi pedang 9 Li meraung dan bergetar, dan hampir pecah oleh Thunder Light Beast. Landen Sen memuntahkan seteguk darah, menghabiskan sedikit esensi kehidupan, secara paksa menstabilkan formasi pedang dengan sejumlah besar kekuatan spiritual, dan mendesak formasi pedang hingga ekstrim. Landen Sen melotot lebar, bahkan jika dia membayar sedikit harga, dia akan membunuh binatang buas sampah hari ini. Berdengung. Cahaya pedang yang dikonsumsi diisi kembali pada waktunya, dan Jiuli Sword Arai nyaris tidak mempertahankan pukulan mengejutkan dari Thunder Light Beast. Ini tidak mungkin. Melihat bahwa formasi pedang belum rusak, Thunder Light Beast sangat terkejut sehingga akhirnya panik. Bab 1547, Don Kam Unharmet. Dengan seringai-menyeringai, kera raksasa mendesak formasi pedang untuk menyerang, dan sejumlah besar cahaya pedang tercekik ke arah binatang guntur yang terperangkap dalam formasi pedang. Puf 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 puf. Gelombang kabut darah melayang pergi, dan tubuh besar binatang Lei Guang itu langsung dicekik oleh susunan pedang, penuh lubang dan darah. Tapi Lei Guangbis adalah binatang roh surga dan bumi dengan atribut guntur, dan memiliki kemampuan yang kuat untuk menahan Yu Yang Jin Lei di pedang cahaya Lei Ze. Setelah putaran pencekikan Jiang Wang, Lei Guangbis tidak mati, tetapi sudah terluka parah, dan air laut di sekitarnya bernoda merah terang. Landen Sen memiliki keinginan untuk membunuh, dan dia dengan marah mendesak pembentukan pedang Jiuli untuk membunuh Lei Guangbis hidup-hidup. Mengaum. Wajah Lei Guangmon sangat mengerikan, dia tahu betul bahwa jika dia terus seperti ini, dia pasti akan dibunuh oleh Landen Sen. Sen, kamu sedikit cakap, tetapi jika kamu membunuhku, kamu masih agak lunak. Ingat, suatu hari, tuan muda ini akan mengambil nyawa anjingmu. Lei Guangbis mengeluarkan raungan marah, dia telah didorong ke jalan buntu oleh Landen Sen, dia harus membakar darahnya dengan marah. Sejumlah besar busur putih menyembur keluar dari rambut kuning, lapisan darah meresap ke seluruh tubuh, dan mata emas asli juga menjadi merah darah. Sepasang sayap petir besar terkondensasi di belakang. Busur listrik putih yang pekat juga muncul di kedua cakar tersebut. Setelah diperiksa lebih dekat, ribuan baut kilat kecil terkondensasi dari ujung cakar petir guntur. Lei Guangbis dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia membakar sepertiga dari esensi dan darah di tubuhnya dalam satu napas, yang pasti akan sangat mengurangi umur dan basis kultivasinya. Tetapi dipaksa oleh Landen Sen untuk melayani tujuan ini, jika dia tidak melakukan ini, hidupnya tidak akan dijamin. Mengaum. Lei Guangbis meraung marah, dan kedua cakar yang ditutupi dengan busur mengerikan menghantam formasi pedang. Mendesis. Awalnya Jiuli Sword Arai yang kedap udara terbuka dengan bukaan besar. Pada saat ini,
Lei Guangbis segera mengecilkan ukurannya, berteleportasi dengan So, dan melarikan diri dari formasi pedang. Tidak baik. Ekspresi Landen Sen menjadi sedikit jelek. Pembentukan pedang Jiuli sebenarnya tidak rusak oleh Thunder Light Beast, tetapi jumlah lampu pedang terbatas, dan cahaya pedang yang baru ditambahkan tidak dapat mengimbangi kecepatan Light Beast, yang memungkinkan binatang itu melarikan diri. Lingkup formasi pedang. Pada saat ini, Lei Guangbis berlumuran darah dan darah, dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, dan hampir tidak ada seluruh tubuh, berlumuran darah. Hampir mati di tangan Landen Sen, Lei Guangbis tidak lagi berani berpura-pura dipaksa dengan tamparan sayap petir. Ia menggunakan teknik evakuasi guntur gaib kehidupan kedua dan melarikan diri ke laut seperti anjing gila. Thunder Light Beast, yang membakar esensinya dan menggunakan kekuatan gaibnya untuk melarikan diri guntur, 2 atau 3 kali lebih cepat daripada guntur Landen Sen. Landen Sen berubah menjadi Lei Peng dan mengejarnya untuk sementara waktu, jauh dari mencapai kecepatan Thunder Light Beast, dan segera ditinggalkan oleh binatang itu, menyaksikan Thunder Light Beast menghilang dari matanya sendiri. Sial, biarkan binatang buas ini lari lagi. Wajah Landen Sen gelap seperti bagian bawah pot, dan dia mengutuk ke dalam. Teknik pelarian guntur terbangnya hanya versi yang dikurangi, dan itu masih tak tertandingi dengan surga nyata dan binatang roh bumi, belum lagi bahwa binatang kilat membakar esensi dan darah dalam jumlah besar, dan kecepatannya telah mencapai batas. Namun, binatang Lei Guang juga perlu membayar harga yang sangat besar untuk ini, pembakaran darah dalam jumlah sangat besar akan berdampak signifikan pada tubuhnya. Setidaknya 7 atau 8.000 tahun kehidupan akan hilang. Diperkirakan basis budidaya akan turun 1 tingkat, dan cedera fisik sangat sulit untuk pulih. Singkatnya, tanpa 50 atau 60 tahun, Thunder Light Beast ini tidak dapat memulihkan vitalitasnya. Landen Sen sangat kesal di hatinya, dan benar-benar membiarkan binatang buas ini melarikan diri 2 kali. Sayang sekali. Meskipun dia tidak takut dengan Thunder Light Beast, dia juga merasa bahwa kehidupan binatang buas ini adalah bahaya yang tersembunyi. Sekarang setelah Lei Guangbis melarikan diri, Landen Sen tidak punya tempat untuk melampiaskan, jadi dia harus diam-diam menekan kemarahan di dalam hatinya dan melakukan bisnis terlebih dahulu. Landen Sen menyerah mengejar Thunder Light Beast dan kembali ke istana 10.000 setan di dasar Laut Guntur. Istana 10.000 setan besar, setelah pertempuran sengit tadi, telah menjadi berantakan. Bangunan-bangunan itu berubah menjadi reruntuhan atau penuh dengan lubang, yang mengerikan. Raja Guntur Angin Guntur tidak pergi, tetapi di istana 10.000 iblis, memerintahkan beberapa binatang laut dan monster untuk membersihkan. Rok emas berubah kembali ke bentuk manusia, terbang kembali ke 10,000 Demon Palace, dan melintas di depan Wind Thunder Demon King. Feng Lei Raja Iblis berpikir bahwa Landen Sen benar-benar tukang reparasi klan kera raksasa Qingshan. Dia terkejut dan segera menggenggam tinjunya dan berkata, terima kasih kepada rekan Taois ini untuk membantu saya, tidak ada yang berikutnya. Landen Sen menggenggam tinjunya pada Raja Iblis Feng Lei dan tersenyum, Pastor Feng Lei, jangan datang ke sini tanpa terluka. Yang mulia tahu saya. Feng Lei Demon King membelalakkan matanya dan wajahnya penuh rasa ingin tahu. Landen Sen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung menampilkan 9 perubahan roh darah, berubah menjadi penampilan Lei Peng. Raja Guntur Angin Gila terkejut sejenak, dan kemudian dia menunjukkan pandangan yang luar biasa, dan berkata, apakah kamu rekan Dao Lei? Raja Guntur Angin Guntur masih ingat dengan jelas bahwa sekitar 50 tahun yang lalu, Lei Hai datang ke Lei Peng urutan ke-9 dengan rubah langit berekor 6 dari puncak urutan ke-7. Nah Lei Peng menawarkan untuk menukar Yuyang Lei Jing, Raja Iblis Feng Lei mencoba berteman dengan setan besar ini dan langsung menyerahkan 10 kg Yuyang Lei Jing kepada Lei Peng. Hahaha, tampaknya rekan Daois Feng Lei masih ingat. Insiden itu sangat ofensif hari itu, tapi aku masih berharap Taois Haihan. Landen Sen meminta maaf dan berubah menjadi bentuk manusia lagi. The Wind Lei Demon King agak bingung. Dia masih merasakan aura iblis Lei Peng di Landen Sen sekarang. Sekarang Landen Sen kembali menjadi bentuk manusia, aura setan di tubuhnya menghilang tanpa jejak. Itu jelas aura seorang biksu manusia. Ini. Berani bertanya pada rekan Daois Lei apakah dia manusia atau setan. Raja Setan Feng Lei merasa kepalanya tidak cukup dan tidak bisa tidak bertanya. Landen Sen dengan tegas berkata, mari kita bicarakan ini di tempat terpencil. Kali ini saya datang ke Lei Hai. Saya punya sesuatu untuk meminta nasihat teman-teman Dao Feng Lei. Saya tidak ingin bertemu musuh, jadi saya hanya memiliki insiden yang sama. Raja Guntur Angin Guntur juga tenang, tidak peduli apa tujuan pihak lain itu, tetapi bagaimanapun ia menyelamatkan hidupnya, ia tentu saja ingin menghormatinya. Selain itu, orang ini hampir membunuh Thunder Light Beast di puncak ke-8 barusan, kekuatannya mengejutkan, dan dia rasional, dan Raja Guntur Angin Guntur tidak berani mengabaikannya. Yah, sesama Taois itu, tolong ikuti Feng Mou ke Piandian untuk komentar. Raja Guntur Angin Guntur akan memimpin jalan, darah memancar dari luka di perutnya, membuatnya sakit. Penampilan Feng membuat rekan-rekan Daois tertawa.
Raja Iblis Feng Lei terluka parah sekarang, dan dia sedikit tidak nyaman untuk bergerak. Landen Sen mengulurkan telapak tangan kanannya, dan awan energi perang suci emas yang berputar dan membakar telapak tangannya. Landen Sen mengirim Zanqi ke udara ke luka perut berdarah Raja Guntur Iblis. Ini adalah... Wajah Feng Lei di Menking berubah sedikit. Jangan khawatir, ini adalah semangat Juang Seng yang dapat mengobati cedera sesama Feng Lei. Landen Sen tersenyum ringan. Hati Feng Lei Raja Iblis terkejut. Meskipun dia tinggal di Lei Hai sepanjang tahun, dia tidak bodoh. Secara alami, dia juga tahu kekuatan sihir legendaris dari Tian Gang Worki. Segera, Raja Guntur Angin Guntur merasa bahwa rasa sakit di perutnya menghilang, dan daging dan darah yang ditusuk oleh unicorn guntur binatang itu menyembuhkan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kemampuan luar biasa itu membuatnya kagum lagi, dan dia bahkan lebih mengagumi Landen Sen. Bab 1548 Klue. Setelah itu, Landen Sen mengikuti Raja Guntur Angin Guntur ke aula samping. Setelah pertempuran sebelumnya, banyak bagian dari 10.000 istana iblis dihancurkan menjadi reruntuhan, tetapi untungnya, kota iblis cukup besar, dan secara umum, tidak ada banyak tempat yang terkena dampaknya, yaitu aula utama hancur total, dan diperkirakan akan membutuhkan banyak waktu untuk membangun kembali. Aula samping di depan Anda lebih baik daripada halaman, dikelilingi oleh rumput laut koral, hijau seperti batu giok, pemandangan indah, berwarna-warni, dan dihiasi dengan mutiara. Halaman ini hampir merupakan taman belakang yang didedikasikan untuk Raja Guntur Angin Guntur, dengan istana kecil berwarna kristal di tengahnya, yang cukup indah. Raja Guntur Angin Guntur membawa Landen Sen ke istana kecil dan duduk di sekitar meja batu giok putih. Dua pelayan monster laut menyajikan anggur arwah buah roh. Kali ini, Feng Mou ingin mengucapkan terima kasih kepada sesama penganut Taoisme atas rahmatnya yang menyelamatkan jiwa. Feng Lei Yaowang dengan hormat membungkuk pada Landen Sen, bersikap sangat sopan. Teman Feng Lei sudah berterima kasih sebelumnya, jadi aku tidak perlu mengulanginya. Landen Sen menggelengkan kepalanya, dan berkata, Sen harus minta maaf atas apa yang terjadi beberapa dekade yang lalu. Raja Guntur Angin Guntur bingung dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa rekan-rekan Tao mengatakan ini. Landen Sen tidak repot-repot menyembunyikannya, dan langsung mengatakan kepada Raja Iblis Feng Lei bahwa dia adalah manusia, bukan pembudidaya setan, dan juga secara singkat menyatakan tujuannya saat itu. Pada awalnya, Landen Sen hanya seorang biarawan pada tahap akhir pembentukan pil. Mengandalkan kekuatan magis mengubah lumpur dewa dan roh darah 9 perubahan, ia berubah menjadi Lei Peng untuk menipu angin dan Raja Guntur Setan, untuk mendapatkan sejumlah besar guntur Yuyang di Laut Guntur Kristal. Untuk berteman dengan Lei Peng palsu itu, Feng Lei di Menking langsung menyerahkan 10 kati Yuyang Lei Jing kepada orang lain, tetapi Landen Sen sebenarnya ditipu olehnya. Setelah mengetahui kebenaran masalah ini, Raja Iblis Feng Lei sedikit tidak dapat dipercaya. Dia benar-benar yakin saat itu bahwa dia menganggap Landen Sen adalah Lei Peng yang asli, tetapi dia tidak berharap menjadi olong seperti itu. Dia telah disimpan dalam kegelapan. Raja Guntur Angin Guntur tetap diam untuk waktu yang lama, masih menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya, dan berkata, apa yang dikatakan Daois itu benar. Tetapi ada apa dengan rubah celestial berekor 6? Landen Sen menjelaskan, rubah langit berekor 6 itu adalah binatang roh Sen, dan dia juga teman dekat klan rubah langit yang sementara waktu tinggal di benua angin. Raja Guntur Angin Guntur agak terkejut, tampaknya Landen Sen tidak semua berbohong kepadanya pada awalnya, setidaknya orang ini benar-benar memiliki persahabatan dengan klan Sky Fox di benua. Sungguh luar biasa untuk membuat rubah langit berekor 6 yang bersedia menjadi makhluk roh. Feng Lei Raja Iblis berkenalan, dan dia tidak banyak bertanya tentang hal itu. Teman Sendao, dari mana petir cahaya guntur datang? Apakah ada musuh bersamamu? Feng Lei Raja Iblis bertanya dengan rasa ingin tahu. Landen Sen hanya menjelaskannya lagi, mengatakan bahwa Lei Guangbis adalah makhluk roh dari rekan daonya, dan kemudian mengkhianati tuannya dan mengangkat teknik kontrak darah. Raja Guntur Angin Guntur kaget, dan merasa bahwa Landen Sen adalah orang yang aneh. Mengetahui bahwa alasan mengapa Lei Guangbis mendobrak Lei Hai dan menyusahkannya sebenarnya mencoba untuk melahap dirinya sendiri dan meningkatkan kultivasinya. Raja Guntur Angin Guntur tiba-tiba melompat ke Guntur. Jika iblis tingkat 9 yang bermartabat ditelan oleh binatang iblis puncak tingkat 8, jika masalah ini menyebar, aku takut orang akan tertawa lepas dari giginya. Raja Guntur Angin Guntur tahu bahwa kekuatannya tidak sebagus Thunder Light Beast, tapi dia masih tidak bisa menelan napas ini. Dia terlalu malas untuk memikirkan sesuatu yang tertekan, dan kemudian bertanya kepada Landen Sen, Pastor Sen, Anda berkata Anda datang ke Lei Hai, apakah Anda ingin menemukan saya untuk sesuatu? Landen Sen mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, itu benar. Rekan Feng Lei telah berlatih di Lei Hai begitu lama, dan dia pasti sangat akrab dengan lingkungan di dekat Lei Hai. Rekan Feng Lei tahu sejenis yang disebut Laut Lei. Apakah itu? Lei Sen. Feng Lei di Menking terkejut, dan bertanya, apa yang dibutuhkan rekan Sen Dao Lei Sen?
Lei Sen tidak dapat diambil secara langsung, juga tidak dapat digunakan sebagai obat untuk alkimia. Ini sangat berbahaya bagi biksu manusia. Mata Lenden Sen berbinar, mendengarkan kata-kata Feng Daois, saya harus tahu apa itu Lei Sen. Saya ingin Lei Sen bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk menyelamatkan teman Taois saya. Raja Setan Feng Lei merasa bahwa saran Lenden Sen tentang Lei Ginseng bukanlah tidak berdasar. Untuk menghindari menyebabkan ketidakpuasan Lenden Sen, dia tidak meminta lebih, dan berkata dengan wajah serius, jangan bersembunyi dari sesama Sen, Lei Hai ini menghasilkan Lei Ginseng. Sebelum Feng Lei Raja Iblis selesai berbicara, Lenden Sen berdiri, matanya melebar dan berseru, apa? Lei Ginseng sudah keluar. Di mana sekarang? Melihat kegembiraan tiba-tiba Lenden Sen, Raja Iblis Feng Lei sedikit ketakutan, menggaruk kepalanya dan berkata, teman Tao Sen, Anda mungkin kecewa. Meskipun Feng Mou secara pribadi memilih ginseng guntur tidak lagi ada di tubuh saya. Naik. Api yang baru saja menyala di hati Lenden Sen langsung melesat ke wajahnya. Untuk itu, dia juga melihat beberapa harapan dan langsung bertanya, apakah sesama Feng Lei tahu keberadaan Lei Sen? Feng Lei di Menking menjelaskan, jangan khawatir, Taois Sen, tunggu Feng berbicara perlahan. Sekitar ratusan tahun yang lalu, saya memilih ginseng guntur langka di Lei Hai. Lei ginseng mudah diidentifikasi dan terlihat seperti lobak ungu, akarnya dapat melepaskan busur petir yang sangat intens. Diperkirakan hanya sedikit orang di dunia ini yang tahu tentang makhluk roh semacam ini seperti Lei Sen. Feng juga mendengarnya dari generasi kakeknya. Benda roh atribut guntur legendaris ini terlalu mendominasi karena energinya, jenis monster apapun kultivasi akan meledak dan mati, bahkan jika itu adalah iblis dengan atribut guntur yang menumbuhkan seperti milikku. Bahkan binatang roh bertingkat guntur tingkat 10 adalah sama. Ginseng guntur sangat aneh. Jika tubuh dan bahkan akar guntur-guntur dihilangkan tanpa izin, roh petir dari benda ini akan hilang secara instan. Singkatnya, itu dapat dirangkum dalam satu kalimat. Meskipun benda ini kuat, sangat hambar. Ini benar-benar tidak dapat diteliti. Untuk mencari tahu cara menggunakannya, Feng menempatkan tanaman ginseng guntur di rumah harta karun istana 10.000 setan. Lenden Sen buru-buru bertanya, lalu bukankah ginseng di rumah harta karun sekarang? Feng Lei di Menking menggelengkan kepalanya dan menggertakkan giginya dan berkata, sayangnya, sekitar 7 atau 8 bulan yang lalu, rumah harta dari 10.000 istana iblis dicuri. Feng telah kehilangan banyak hal, termasuk ginseng guntur ini. Pada waktu itu, Feng menerobos. Di tier 9, pencuri yang menyelinap masuk ke dalam 10.000 istana iblis seharusnya melihat kesempatan ini. Berbicara tentang ini, ada jejak kebencian di mata Raja Iblis Feng Lei. Dia tidak berpikir bahwa akan ada orang yang berani yang akan mencuri barang-barangnya sendiri ketika dia menembus tahap lanjut. Lenden Sen sangat frustrasi. Lei Sen, yang tampaknya mudah didapat, menyelinap pergi. Tiba-tiba, celah di hatinya agak besar. Dia bertanya dengan enggan, Pastor Feng Lei, apakah Anda tahu siapa yang mencuri harta Anda? Feng Lei di Menking menggelengkan kepalanya dan berkata, Feng Mou telah diselidiki sejak lama, tetapi dia kembali tanpa hasil. Pencuri itu terlalu licik, dan Feng Mou tidak tahu harus mulai dari mana. Lenden Sen menyipitkan matanya dan bertanya, rekan Feng Lei, apakah ada petunjuk yang ditinggalkan oleh pencuri? Memang ada sesuatu yang tersisa di rumah harta karun, dan aku tidak tahu apakah itu bisa menjadi petunjuk. Raja Guntur Angin Guntur menggaruk kepalanya. Ada apa? Tanya Lenden Sen.